Baiklah, Simposium 8 ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Maulari Fade, spesialis mata konsultan, dan komoderator kita, Dr. Romi Yusardi, spesialis mata. Izinkan saya membacakan CV singkat daripada moderator terlebih dahulu. Dr. Maulari Fade, spesialis mata konsultan, lahir di Bandung tanggal 16 November tahun 1975. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan spesialis mata di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan mendapatkan gelar konsultan pada tahun 2016. Beliau telah banyak sekali mengikuti pelatihan dan pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri. Saat ini beliau bekerja sebagai PNS di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran dan PNS di Departemen Ilmu Kesehatan Mata Universitas Pajajaran, serta staf di unit glaukoma PMNRS Mata Cicendo, Bandung. Selanjutnya saya akan membacakan CV dari komoderator, yaitu Dr. Romi Yusardi, spesialis mata, lahir di Padang Panjang 10 Juli 1979. Beliau menempuh pendidikan dokter umum dan program pendidikan spesialis mata dari Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Kemudian beliau mengikuti fellowship glaukoma dan fakoemulsifikasi di RS Cipto Mangunkusumo, FKUI. Beliau saat ini bekerja sebagai dokter spesialis mata di RSUD Ahmad Mokhtar Bukit Tinggi dan sebagai dokter spesialis mata subglaukoma RS Mata Padang Eye Center. Beliau juga aktif di organisasi seperti ID Cabang Bukit Tinggi, kemudian beliau juga menjabat sebagai Wakil Ketua Satu Perdami Cabang Sumbar, pengurus ID Wilayah Sumbar, dan Ketua Tim Kendali Mutu Biaya BPJS Cabang Bukit Tinggi. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kami persilahkan kepada moderator dan komoderator dengan hormat. Baik, terima kasih Dr. Nadia Salsabila. Suara saya apakah cukup terdengar? Terdengar, dokter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi glaukoma ini akan dipandu oleh saya, Nawangan Maulari Fada, bersama dengan Dr. Romi Yusardi. Apa kabar Dr. Romi? Mudah-mudahan baik ya, Dok? Baik, sehat. Senang sekali ketemu dengan Dr. Mula yang ceria, ya. Semangat. Silahkan, Dok. Mudah-mudahan hari ini menarik, karena sekarang bertepatan dengan Glaukoma Week, ya, Dok, ya. Jadi kita bicara glaukoma tepat banget jadwalnya, ya, 6-14 Maret itu Glaukoma Week. Jadi pas sekarang banget waktunya. Ya, betul sekali, Dr. Romi. Di seluruh dunia kita sekarang sedang memperingati World Glaucoma Week 6-12 Maret dan diharapkan dengan adanya World Glaucoma Week ini semua orang akan menjadi aware ya atau menjadi lebih perhatian untuk memeriksakan matanya untuk mendeteksi glaukoma secara dini. Dan mudah-mudahan dengan acara kita pada siang ini juga bisa menambah wawasan teman-teman sejawat semua mengenai penyakit glaukoma. Baik, kita langsung saja ya Dr. Romi pada pembicara pertama. Silakan Dr. Romi memperkenalkan dan membacakan CV-nya untuk pembicara pertama. Oke, selamat siang. Untuk pembicara pertama, ya, kita di sini punya Dr. Yulinda Arti Laksmita, spesialis mata. Beliau sekarang staf medis di FKUI, ya. Dan kalau kita lihat pendidikan dan riwayatnya luar biasa, ya. Dan karena untuk menghemat waktu, ya, kita lanjutkan saja langsung. Dan ini merupakan dasar, ya, karena kita bicara soal glaukoma, pertanyaan selalu tentang dasar di layanan primer. Nah, jadi sesuai dengan semangat Glaukoma Week, kita berharap materi-materi yang disampaikan hari ini benar bermanfaat, dan saya yakin akan sangat bermanfaat kalau kita ikuti. Dan kepada Dr. Yulinda Arti Laksmita, spesialis mata, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Dr. Romi atas introduksinya. Terima kasih kepada ID, Perdami, juga Seminat Glaukoma Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membawakan materi pada siang hari ini mengenai pemeriksaan dasar glaukoma di fasilitas kesehatan primer. Secara sederhana, apa yang terjadi pada glaukoma dimulai dari adanya hambatan aliran aqueous humor, aliran keluar aqueous humor dari bola mata. Adanya hambatan ini mengakibatkan tekanan di dalam bola mata atau tekanan intraokular menjadi tinggi.
Area nervus opticus sebagai struktur yang terdiri dari jutaan sel saraf beserta akson-aksonnya merupakan struktur yang rentan terhadap penekanan sehingga mengalami kerusakan pada glaukoma. Kerusakan pada jaringan nervus opticus ini sifatnya progresif, mengakibatkan gangguan lapang pandang yang juga progresif. Lapang pandang ini akan mengalami defek ya, dimulai dari lapang pandang perifer, terus meluas ke area sentral sehingga terjadi kebutaan yang sifatnya irreversibel. Proses yang berjalan secara kontinus dan perlahan-lahan ini yang sering mengakibatkan penderitanya sulit untuk menyadari adanya kelainan pada matanya hingga terjadi kehilangan penglihatan yang berat dan permanen. Diibaratkan seperti gambar karikatur di sebelah kanan ini ya, akibat under a lot of pressure matanya dalam arti yang literal, dalam arti yang harfiah, maka penglihatan penderitanya menjadi menghilang. Di seluruh dunia, berbagai studi dilakukan untuk mencari kemungkinan tata laksana yang bisa dilakukan untuk mereverse atau mengembalikan kembali fungsi saraf optik yang telah rusak, baik dengan obat-obatan neuroproteksi, kemudian vision restoration training, ataupun dengan stem cell. Namun sayangnya hingga saat ini belum ada studi yang bisa membuktikan perbaikan yang signifikan secara klinis dari berbagai upaya ini pada glaukoma. Oleh karena berbagai fakta tersebut, maka deteksi dinilah yang menjadi cara yang paling efektif untuk menekan terjadinya progresi glaukoma. Dengan deteksi dini, kontrol faktor resiko yang dapat mengakibatkan progresi glaukoma bisa dilakukan lebih awal sehingga tidak terjadi defek lapang pandang sebisa mungkin, seminimal mungkin defek lapang pandang yang terjadi akibat glaukoma. Screening glaukoma pada prinsipnya adalah bertujuan memisahkan atau membedakan antara individu-individu yang memiliki kecenderungan terjadi glaukoma sehingga perlu pemeriksaan dan tata laksana yang lebih lanjut dengan individu-individu yang normal yang tidak memiliki kecenderungan untuk terjadinya glaukoma. Secara umum terdapat dua tipe dari screening, yaitu screening universal dan screening oportunistik. Screening universal artinya bahwa screening ini dilakukan pada seluruh individu yang ada di komunitas, sedangkan untuk screening oportunistik berarti melakukan screening secara selektif, di mana screening oportunistik glaukoma ini akan dilakukan pada pasien-pasien yang datang ke dokter, baik dokter mata maupun dokter umum, untuk pemeriksaan mata secara rutin atau pemeriksaan mata karena keluhan penyakit mata lainnya, atau memang pasien memiliki penyakit atau kelainan lain yang meningkatkan risiko glaukoma. Untuk screening secara universal sendiri dinilai tidak visible untuk dilakukan bahkan di negara maju sekalipun. Sedangkan untuk screening yang oportunistik itu dinilai lebih visible untuk dilakukan dan lebih efektif karena tepat sasaran. Untuk berbagai asosiasi glaukoma termasuk Asia Pacific Glaucoma Society menganjurkan atau merekomendasikan dilakukannya screening dengan metode oportunistik pada glaukoma. Berikut adalah kriteria individu-individu yang beresiko menderita glaukoma sehingga merupakan target dari screening oportunistik glaukoma. Antara lain individu yang berusia lebih dari 40 tahun, kemudian individu dengan keluarga dekat atau first degree relatives dengan penderita glaukoma. First degree relatives ini termasuk orang tua, kemudian anak dan saudara kandung. Kemudian penyandang diabetes mellitus, penyandang hipertensi sistemik, penyandang miopia yang tinggi, pasien dengan riwayat penggunaan kortikosteroid yang berkepanjangan, serta individu dengan riwayat trauma pada mata. Pemeriksaan yang termasuk dalam komponen screening glaukoma salah satunya adalah pemeriksaan tonometri atau pemeriksaan tekanan bola mata. Tekanan bola mata yang dianggap tinggi secara umum adalah di atas 21 mm air raksa, sehingga tekanan bola mata ini yang dianggap merupakan faktor resiko kerusakan glaukomatosa. Terdapat berbagai macam metode untuk mengukur tekanan bola mata, namun pemeriksaan tonometri atau tonometer yang paling sederhana yang tersedia di vaskes primer
Yang dapat dilakukan juga oleh dokter umum adalah pemeriksaan tonometri dengan tonometri SIOTS. Sedangkan untuk baku emas yang kita gunakan untuk mendiagnosis secara pasti adalah tonometri aplanasi Goldman yang dilakukan oleh dokter spesialis mata. Prinsip kerja tonometri SIOTS adalah mengukur tekanan bola mata melalui permukaan kornea mata seperti yang ditunjukkan pada gambar ya, berdasarkan kedalaman indentasi atau penekanan yang dihasilkan akibat beban yang terpasang pada alat yang diletakkan di atas permukaan kornea yang diposisikan mendatar. Di sini kita bisa melihat anatomi dari alat tonometri SIOTS yang benar ya, bahwa di bagian atas terdapat skala bagi kita untuk membaca tekanan bola mata, kemudian ada beban yang dipasangkan, ada holdernya, ada foot plate, dan di bagian bawah akan ada plunger yang nanti akan berkontak juga dengan kornea. Untuk melakukan pemeriksaan tonometri SIOTS, pertama-tama pastikan dulu alat tersusun baik sesuai dengan anatominya dan terkalibrasi. Lakukan kalibrasi menggunakan plate kalibrator yang selalu ada pada wadah tonometer. Kemudian jelaskan maksud dan prosedur pemeriksaan kepada pasien agar pasien merasa nyaman dan tidak kaget. Kemudian baringkan pasien di tempat tidur. Berikan anestesi topikal dengan tetes mata pantokain 0,5%. Gunakan beban tonometer yang terendah terlebih dahulu, yaitu 5,5 gram. Kemudian disinfeksi foot plate dengan alkohol 70%. Tunggu dulu hingga kering agar tidak mencederai kornea. Pasien diminta untuk melihat ke atas dengan melihat lurus pada jari pasien yang diposisikan di atas mata yang akan diperiksa. Kemudian letakkan tonometer dengan hati-hati pada kornea. Selanjutnya saat diletakkan, baca skala yang ditunjukkan oleh jarum yang ada di bagian atas tonometer. Apabila kita dapatkan skala itu menunjukkan angka kurang dari 4, maka kita perlu menambahkan beban pada alat tonometer tersebut, yaitu beban yang lebih tinggi, 7,5 gram, atau bisa juga 10 gram. Kemudian sesuaikan hasil pembacaan yang kita lihat pada skala itu dengan tabel konversi yang tersedia untuk mendapatkan angka tekanan intraokular dalam satuan milimeter air raksa. Dan terakhir teteskan antibiotik topikal setelah selesai pemeriksaan. Yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa karena alat ini akan berkontak langsung dengan permukaan kornea, maka pemeriksaan ini tidak dapat atau dikontraindikasikan untuk dilakukan pada kondisi kornea yang tidak intak epitelnya, misalnya pada infeksi kornea, atau pada erosi kornea, atau adanya laserasi pada kornea. Hasil pembacaan skala pada alat tonometer ini akan dikonversikan menjadi angka tekanan intraokular dalam milimeter air raksa melalui tabel konversi dengan cara melihat pertemuan antara angka skala yang kita lihat dengan angka atau beban yang digunakan ya. Sebagai contoh, sebentar ya, di sini bila kita misalnya melihat angka 7 pada skala, kemudian kita sedang menggunakan beban 5,5 gram, maka tekanan intraokular yang didapatkan adalah 12,2 mm air raksa. Atau bila misalnya kita ketika mengukur dengan beban 5,5 gram, kita mendapatkan bacaannya di bawah 4, misalnya 2,5 begitu. Nah, kita perlu menambahkan beban pada tonometer menjadi 7,5 gram dan kita baca lagi skalanya. Misalnya kita dapatkan skalanya itu 5 pada beban 7,5 gram, maka yang kita lihat tekanan intraokularnya adalah ini 25,8 mm air raksa. Oke. Untuk komponen pemeriksaan berikutnya yang sangat-sangat penting dalam screening glaukoma adalah pemeriksaan funduskopi untuk menilai kepala saraf optik atau optic nerve head-nya. Oftalmoskopi direct atau funduskopi direct ini merupakan alat untuk memeriksa fundus yang memang tidak menunjukkan gambaran 3D atau 3 dimensi dari fundus, namun masih dapat diterima dan dianjurkan untuk sebagai metode screening glaukoma dari berbagai guideline, termasuk Asia Pacific Glaucoma Guidelines. Untuk mendapatkan visualisasi fundus secara efektif, posisikan mata pemeriksa selevel dengan mata pasien,
pilih besaran diameter cahaya yang sesuai dengan besaran pupil pasien. Kemudian pasien diminta berfokus ke arah objek yang jauh. Mata kanan pasien diperiksa dengan mata kanan pemeriksa dan pemeriksa memegang oftalmoskopi dengan tangan kanan. Sebaliknya juga demikian, apabila kita memeriksa mata kiri pasien, maka yang digunakan adalah mata kiri pemeriksa dan tangan kiri pemeriksa memegang oftalmoskopi. Posisikan oftalmoskopi awalnya berjarak sekitar 15 cm dulu dari pasien, dari arah sedikit luar dari pasien atau dari arah sedikit temporal dari pasien, yaitu sekitar 15-45 derajat lebih luar dari pasien, sehingga oftalmoskopinya akan menghadap ke area nasal. Kemudian cari refleks fundus dengan mengintip dari balik celah di oftalmoskopi ya, sampai kita melihat refleks fundus yang berwarna orange atau kemerahan. Kemudian setelah didapatkan, kita bergerak mendekat sekali kepada pasien dengan arah oftalmoskopi tetap mengarah ke arah nasal, dan jari telunjuk kita memegang di oftalmoskopi itu pada area untuk mengganti lensa diopter pada funduskopi, sehingga kita akan mendapatkan atau bisa memvisualisasikan apa yang kita lihat itu dengan jelas dan tegas. Gambaran yang perlu dicari untuk membedakan papil optik pasien glaukoma dengan papil optik yang normal terutama adalah perbandingan besaran rasio antara cup dengan diskus optikus, di mana perbandingan yang masih masuk dalam batas normal adalah 0,4 atau kurang ya. Jadi kira-kira 4/10 atau kurang itu masuk ke dalam batas normal dari populasi secara umumnya. Kemudian, jadi apabila kita dapatkan cup to disc ratio-nya itu melebar, seperti ini contoh gambar-gambar, dua gambar yang di bawah ya, dia tampak jelas sekali kalau perbandingannya sudah lebih dari 0,4, kira-kira ini sekitar 0,8, kemudian ini juga sudah 0,9, nah itu sangat kuat untuk mendukung diagnosis adanya glaukoma. Tanda-tanda lain yang juga bisa kita lihat adalah adanya papil yang cenderung memucat, terutama pada glaukoma yang sudah lanjut. Selain itu juga kita bisa mencari penipisan pada area rima neuroretinal atau area yang berada di antara batas diskus dan batas cup, itu mengalami penipisan yang bila penipisannya vokal atau localized pada suatu area, maka akan terjadi notch. Dapat juga tampak perdarahan splinter atau perdarahan pada area papil optikus yang juga mendukung diagnosis ke arah glaukoma. Tanda-tanda lain yang juga bisa kita cari adalah antara lain bayonet sign. Bayonet sign itu di mana pembuluh darah tiba-tiba berbelok ya, tampak tiba-tiba berbelok mengikuti dinding dari tepi dari cup, juga merupakan tanda dari glaukoma. Kemudian adanya cup to disc ratio tadi ya, yang melebar, diskusnya pucat, dengan pembuluh darah yang bergeser di nasal. Jadi pembuluh darah ini tidak lagi berada di tengah-tengah dari diskus, tapi terdorong ke nasal karena pelebaran dari area cup. Kemudian neuroretinal rim, yaitu tadi area di antara batas diskus dan batas cup ya, jadi seperti donat, itu mengalami penipisan, di mana penipisan ini tidak mengikuti ESNT rule. Jadi kalau kita lihat kembali ke papil optik yang normal, itu ketebalan dari neuroretinal rim ini memiliki aturan yang wajar, yaitu ESNT rule, di mana paling tebal di area I inferior, kemudian yang kedua tebal adalah superior, kemudian yang ketiga adalah area nasal, dan yang keempat adalah area temporal. Apabila rule ini sudah tidak diikuti, artinya neuroretinal rim-nya urutan ketebalannya tidak sesuai dengan ESNT rule, merupakan tanda dari glaukoma. Kemudian kita bisa lihat apabila ada atrofi peripapil, itu juga mendukung atau memperkuat dugaan kita ke arah suatu glaukoma. Untuk bisa terampil dan percaya diri untuk melakukan funduskopi memang diperlukan latihan. American Academy of Ophthalmology itu menganjurkan beberapa tips memang untuk sejawat dokter umum maupun trainee ataupun dokter mata sekalipun yang sedang berlatih untuk memperlancar atau mempertajam kemampuan funduskopinya. Antara lain yang pertama, mulai berlatih memeriksa pasien dengan kondisi pupil yang terdilatasi.
Jadi bisa memulai memeriksa pasien-pasien yang bersedia untuk diteteskan obat tetes untuk mendilatasikan pupil, sehingga lebih mudah dan lebih bisa membiasakan diri ya untuk melakukan pemeriksaan funduskopi. Namun pada pasien-pasien dengan kecurigaan glaukoma perlu kita perhatikan, khusus pada pasien-pasien yang sudut bilik mata depannya kita dapatkan dangkal, kita perlu berhati-hati karena penetesan dilator pupil ini bisa punya potensi mencetuskan suatu serangan glaukoma, sehingga perlu monitoring ketika kita sudah meneteskan obat dilator ya. Kemudian yang kedua adalah pastikan pasien berada dalam kondisi yang nyaman sehingga sebagai pemeriksa juga merasa nyaman. Perhatikan kenyamanan ruangan, posisi duduk pasien, kemudian postur leher pasien ketika kita periksa juga perlu diperhatikan agar kita bisa memiliki waktu yang cukup untuk memeriksa tanpa membuat pasien merasa resah atau tidak nyaman ya. Kemudian kuasai alat oftalmoskopi terlebih dahulu dan pahami terlebih dahulu teknik yang benar sebelum memulai memeriksa pada pasien. Arahkan oftalmoskopi selalu ke arah nasal bila memang untuk mencari kepala saraf optik tadi ya, karena diskus optikus umumnya kita bisa melihat dengan sudut kurang lebih 45 derajat di sisi nasal, sehingga pemeriksanya dari arah temporalnya. Kemudian bila berada pada vaskes yang memiliki fasilitas fotofundus, itu bisa digunakan juga untuk meningkatkan pembelajaran ya, dengan membandingkan hasil temuan funduskopi direct yang kita lakukan dengan fotografi fundusnya. Sebagai simpulan, deteksi dini adalah kunci dalam mencegah morbiditas permanen akibat glaukoma, sehingga klinisi di fasilitas kesehatan primer ini yang berperan penting. Screening oportunistik pada kelompok berisiko glaukoma itu direkomendasikan karena metode screening ini dianggap visible dan lebih tepat sasaran. Screening glaukoma terutama mencakup evaluasi dari faktor resiko, pemeriksaan tekanan bola mata atau pemeriksaan tonometri, dan funduskopi yang sangat penting untuk mendiagnosis glaukoma. Yang keempat adalah practice makes perfect. Jadi untuk menetapkan ketajaman klinis dalam deteksi glaukoma memang diperlukan latihan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dari saya dalam menjelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.